Halo semua, Rahayu. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Ini kami dari kelompok seni rupa akan menjelaskan hasil evaluasi kami lapangan pada tanggal 28 November 2024. Pertunjukan wayang kulit Sandosa Malam Jumat Kliwon Babat Wonomarto dilaksanakan di Taman Budaya Raden Saleh, tepatnya di Jalan Sriwijaya nomor 29, Tegalsari, Kecamatan Sandisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50614. Taman Budaya Raden Saleh merupakan tempat untuk menyelenggarakan dan melestarikan kebudayaan Jawa Tengah. Salah satunya pertunjukan wayang kulit. Wayang kulit Sandosa Malam Jumat Kliwon Babat Wonomarto sudah menyelenggarakan pertunjukan yang ke-324 yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2024. Yang kedua, asal mula dan sejarah suku bangsa. Wayang kulit Sandosa merupakan bagian dari tradisi budaya Jawa. Suku bangsa di balik seni pertunjukan ini adalah masyarakat Jawa yang memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan seni budaya, termasuk wayang kulit. Asal mula wayang kulit diperkirakan berasal dari masa Hindu-Buddha, berfungsi sebagai sarana menyampaikan ajaran moral dan spiritual. Dalam konteks Babat Wonomarto, cerita ini menceritakan tentang asal-usul dan perjalanan tokoh-tokoh tertentu yang berkaitan dengan tanah Wonomarto, mengisahkan para pahlawan, kerajaan, serta nilai-nilai luhur yang ada di dalam masyarakat. Pada tanggal 28 November 2024, wayang yang ditampilkan adalah wayang kulit Sandosa Babat Wonomarto. Pertunjukan tersebut merupakan perpaduan dari wayang kulit dan wayang orang yang dimainkan oleh dalang di dalam satu panggung. Dalam pertunjukan ini menceritakan sebuah perjuangan 5 Pandawa yang kembali ke bumi Amarta, akan tetapi harus berjuang keras di hutan Mertani melawan sekelompok jin raksasa yang menjadi penghalang dalam perjalanan Pandawa. Yang ketiga, sistem teknologi. Dalam pertunjukan wayang kulit Sandosa sudah dilengkapi dengan sistem teknologi modern, di mana terdapat lampu sorot sebagai penerang dan pendukung dalam dalang memainkan wayang. Lalu ada juga seperti mikrofon dan pengeras suara yang membantu untuk dalang dan sinden menyairkan lagu atau langgam dalam pertunjukan tersebut. Hal ini memudahkan audiens mendengarkan lebih jelas serta kamera yang mendukung dalam pertunjukan tersebut menjadi lebih meriah dan bisa dilihat oleh semua orang. Yang keempat, organisasi sosial. Dalam pertunjukan wayang kulit Sandosa terdapat beberapa susunan kepanitiaan yang menjadi pendukung kesuksesan acara tersebut. Yang pertama, terdapat sinden sebagai penyair lagu Jawa atau disebut dengan langgam Jawa bersama dengan penari dalam memeriahkan acara tersebut. Kedua, di samping panggung atau samping sinden terdapat pemain musik. Ketiga, terdapat dalang yang memainkan wayang untuk menceritakan kisah-kisah kehidupan, moral, dan etika dalam sebuah cerita wayang. Yang keempat atau yang terakhir, terdapat beberapa orang yang membantu di belakang panggung untuk melihat kondisi dan membantu kebutuhan serta keperluan dari dalang atau sinden. Yang kelima itu ada kesenian. Seni rupa adalah cabang seni yang menghasilkan karya yang bisa dilihat dan dinikmati melalui panca indera, terutama itu penglihatan. Seni rupa ini berfokus pada penciptaan bentuk-bentuk visual yang mengutamakan keindahan dan ekspresi artistik. Di dalam pertunjukan wayang kulit Sandosa Malam Jumat Kliwon merupakan suatu contoh seni rupa, wujud dari budaya yang dimana terdapat menunjukkan wayang kulit dan wayang orang. Dalam etnografi seni rupa, terdapat beberapa elemen yang mendukung pertunjukan wayang kulit Sandosa, yaitu
wayang kulit. Di dalam pertunjukan wayang kulit Sandosa, pemeran utamanya itu pasti yaitu wayang kulit dan wayang orang. Di mana dalam pertunjukan ini terdapat beraneka ragam wayang kulit seperti wayang kulit Arjuna, Gatot Kaca, Bima, Krishna, serta wayang kulit lainnya. Setiap wayang kulit ini memiliki karakter masing-masing seperti Arjuna itu. Dalam pertunjukan Sandosa Babat Wodomarto, Arjuna digambarkan sebagai pahlawan yang penuh dengan kebijaksanaan dan keberanian yang menjadi pusat dari banyak konflik yang terjadi. Karakter Arjuna dapat kita lihat dari perjuangan, keberanian, dan keterampilan memanahnya yang tiada tara. Arjuna juga sering menghadapi dilema moral dan emosional yang menuntutnya untuk merenungkan dharma dan tanggung jawabnya. Mewakili pencarian kebenaran dan keadilan di tengah ketidakpastian, kehadirannya membawa nuansa heroik dengan karakter yang komprehensif dan relatif. Yang selanjutnya itu ada Gatot Kaca. Gatot Kaca dalam Sandosa Babat Wodomarto ditampilkan sebagai sosok yang berani, kuat, dan penuh semangat. Sebagai putra Bima, ia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan kemampuan untuk terbang, yang membuatnya menjadi pahlawan yang sangat dihormati di kalangan para Pandawa. Dalam pertunjukan Sandosa Babat Wodomarto, karakter Gatot Kaca sering menonjolkan loyalitasnya kepada keluarga serta keberaniannya dalam melawan kejahatan. Dia juga membawa elemen humor dalam penampilannya yang menjadikannya karakter yang dinamis, yang mampu menarik perhatian penonton dengan tindakan heroik dan sifatnya yang ceria. Yang selanjutnya ada Bima. Bima diperankan sebagai sosok pahlawan yang kuat dan berani, namun juga emosional dalam pertunjukan ini. Bima sangat melindungi keluarganya dan bersikap tegas terhadap kejahatan. Dalam pertunjukan Sandosa Babat Wodomarto, karakter Bima menunjukkan kombinasi antara kekuatan fisik dan sifat pelindung. Ia tidak segan-segan menggunakan kekuatannya untuk melawan musuh demi keadilan. Meski terkadang dia terperamental, Bima juga dapat menunjukkan sisi lembut dan perhatian, terutama itu terhadap adik-adiknya. Dia menjadi simbol keberanian dan ketulusan pada pertunjukan malam itu. Krishna tampil sebagai sosok yang bijaksana dan karismatik yang menjadi panduan bagi para Pandawa dalam menghadapi berbagai rintangan. Dalam Sandosa Babat Wodomarto, Krishna itu tidak hanya berperan sebagai penasihat strategis, tetapi juga sebagai pelindung dan penggugah semangat untuk para pahlawan. Dalam pertunjukan Sandosa Babat Wodomarto, karakter Bima menunjukkan kombinasi antara kekuatan fisik dan sifat pelindung. Ia tidak segan-segan menggunakan kekuatannya untuk melawan musuh demi keadilan. Meski terkadang dia terperamental, Bima juga dapat menunjukkan sisi lembut dan perhatian, terutama itu terhadap adik-adiknya. Dia menjadi simbol keberanian dan ketulusan pada pertunjukan malam itu. Jadi, dari penjelasan di atas, wayang kulit ini termasuk seni rupa dua dimensi karena tidak memiliki dimensi volume. Selain wayang kulit, terdapat juga wayang orang dalam pertunjukan tersebut, seperti butong yang ditarikan oleh 4 laki-laki, menggunakan topeng yang dimana termasuk dalam seni rupa 3 dimensi. Lalu disusul dengan pemeran tuyul, kuntilanak, putih dan merah, lalu ada juga pocong. Pameran ini mengingatkan bahwa acara tersebut diselenggarakan pada Jumat Kliwon, yang mana diartikan sebagai malam penuh berkah dan kekuatan. Di dalam budaya Jawa, malam Jumat Kliwon itu dipilih sebagai malam ritual dan pertunjukan seni. Topeng. Dalam pertunjukan wayang kulit Sandosa, topeng memiliki makna dan arti yang dalam, baik dari segi estetika maupun simbolisme budaya. Di dalam seni wayang kulit, topeng biasanya digunakan untuk menggambarkan karakter-karakter tertentu, baik itu tokoh protagonis maupun antagonis. Topeng dalam pertunjukan wayang kulit Sandosa berfungsi untuk menggambarkan
identitas dan karakter masing-masing tokoh. Setiap topeng biasanya memiliki ciri khas yang mencerminkan sifat moralitas dari setiap tokoh. Misalnya, tokoh yang baik dan mulia akan menggunakan topeng dengan ekspresi yang lembut dan wajah yang kalem. Sementara tokoh antagonis akan menggunakan topeng dengan wajah garam atau tajam. Topeng ini juga memiliki ukiran rumit dengan warna-warna yang mencerminkan sifat karakter wajah yang tenang dan mulia untuk protagonis, serta wajah yang tajam dan agresif untuk antagonis. Seperti topeng yang digunakan oleh Butong yang mengekspresikan wajah antagonis dengan desainnya memadukan motif tradisional Jawa dengan elemen spiritual dan mistis, yang menggambarkan kedalaman budaya dan filosofi dalam cerita tersebut. Selanjutnya atau yang terakhir ada pakaian dan alat musik. Penari dan sinden dalam pertunjukan wayang Sandosa dibalut dengan kebaya indah serta ditambah dengan riasan yang menarik, dan sanggul yang dikenakannya menambah keanggunan seorang sinden atau penari. Alat musik, riasan, dan pakaian kebaya termasuk dalam seni rupa terapan. Seni rupa terapan merupakan seni yang memiliki fungsi praktis dan estetis. Biasanya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kebaya sebagai pakaian tradisional tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga berfungsi sebagai busana. Alat musik juga berfungsi untuk menghasilkan suara yang memberikan dimensi emosional dan ritmis pada alur cerita. Sementara, riasan memiliki tujuan untuk mempercantik penampilan. Dalam pertunjukan wayang kulit Sandosa, tidak hanya sebatas hiburan, tetapi juga mengandung simbolis yang mendalam, yang dimana setiap karakter wayang seperti Arjuna, Gatotkaca, Bima, Krishna, serta wayang kulit lainnya membawa makna tertentu yang melambangkan kebijaksanaan dan keberanian. Melalui cerita Sandosa, kita diajak untuk memahami makna dari isi cerita yang mengaitkan dengan kehidupan manusia yang penuh dengan arti dan pembelajaran dalam kehidupan.